Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib berjamaah. Maka mudah-mudahan malam yang kita mulai dengan salat maghrib ini penuh dengan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita malam hari ini melanjutkan kajian sebelumnya tentang Nabi Sulaiman alaihi salam, yang mana malam hari ini kita secara khusus membahas kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba Balqis. Dan kisah ini terdapat dalam Quran surah An-Naml. Di Bapak dan Ibu bisa membuka Quran surah An-Naml, itu ayat 20 sampai ayat 44. Ini yang akan kita ulas pada malam hari ini insyaallah. Quran surah An-Naml ayat 20 sampai ayat 44. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah An-Naml ayat 20 Allah taala menceritakan tentang kisah yang dulu pernah terjadi, yaitu kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan burung hudhud, yang nanti ada hubungannya dengan pertemuannya dengan Ratu Balqis atau Ratu Saba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang 20, yang artinya, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia tidak termasuk yang tidak hadir? Wa tafaqqada at-tayra fa qala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman alaihi salam, kata Allah, memeriksa burung. Lalu kemudian Nabi Sulaiman bertanya, aku tidak melihat burung hudhud. Apakah dia termasuk orang yang gaib, orang yang tidak ikut serta pada hari ini? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman alaihi salam itu setelah membangun Baitul Maqdis, beliau ingin melakukan perjalanan ke kota Mekah. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam setelah menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis, beliau ingin melakukan perjalanan ke kota Mekah. Maka ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sampai di kota Mekah, Nabi Sulaiman alaihissalam membagikan makanan-makanan untuk orang-orang yang berada di kota Mekah. Makanya Bapak dan Ibu, setiap Nabi ini pasti mereka mengunjungi Ka'bah. Kalau dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah itu disebutkan bahwa dulu ketika Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah Ta'ala Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan di bumi ini khalifah. Malaikat yang mendengar itu mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apa engkau ingin menjadikan makhluk di atas muka bumi ini yang merusak dan menumpahkan darah?
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa tidak cukup ini? Kami bertasbih untukmu dan kami juga mengkuduskanmu. Maka Allah katakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka timbul pertanyaan Bapak dan Ibu, dari mana malaikat ini tahu kalau makhluk yang akan dijadikan Allah khalifah di atas muka bumi ini adalah makhluk yang merusak dan makhluk yang menumpahkan darah? Ini menjadi pertanyaan besar. Maka para ulama itu menjawabnya dengan dua jawaban. Yang pertama, bahwasanya sebelum manusia menjadi penghuni bumi ini, terlebih dahulu penghuni bumi ini adalah jin. Jin ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bermacam-macam, menumpahkan darah. Maka dulu bangsa jin itu pernah perang di atas muka bumi sebelum manusia menjadi penghuninya. Maka makhluk Allah Ta'ala yang bisa mendamaikan perperangan jin pada saat itu adalah iblis. Sehingga ketika keberhasilan iblis itu, diangkatlah derajat iblis ini naik ke dalam surga, sehingga iblis hidup di surga bersama para malaikat. Makanya ada cerita, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat, sujud kalian kepada Adam, mereka sujud kecuali iblis. Mereka sujud kecuali iblis. Kok bisa iblis ada di sana? Karena diangkat Allah derajatnya sehingga dia menjadi penghuni surga saat itu. Yang kedua adalah ketika Allah Ta'ala menceritakan bahwa Allah Ta'ala akan menjadikan makhluk sebagai khalifah di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala jelaskan kepada malaikat sifat-sifatnya, sehingga malaikat menangkap sifat-sifat inilah yang nanti akan juga bisa merusak dan menumpahkan darah. Dari situlah malaikat tahu. Maka malaikat pun mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, bukankah kami mentasbihkanmu, juga mentakdiskanmu? Maka dalam kitab Al-Mawaid Al-Sufuriyah disebutkan, pada saat Allah Ta'ala marah kepada malaikat, malaikat semuanya itu naik ke langit. Di langit yang keempat, di sana malaikat keliling 7 kali. Malaikat 7 kali. Selesai keliling malaikat di langit yang keempat itu keliling, Allah Ta'ala tidak marah lagi dengan malaikat. Maka kata Allah, bangunkan bangunan di bawah tempat kalian itu tadi berkeliling. Bangunkan bangunan di mana hambaku kalau nanti berbuat dosa, ketika mereka mengelilinginya, maka aku ampuni dosa-dosa mereka. Maka dibangunkanlah malaikat itu Ka'bah itu. Berarti Ka'bah itu kalau diluruskan ke atas, itu samalah itu, luruslah itu dengan tempat malaikat yang dulu bertawaf di langit yang keempat itu. Dan setiap nabi semua berkunjung ke Ka'bah ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, di kota Mekah ini Nabi Sulaiman alaihissalam membagikan makananlah dengan orang-orang penduduk kota Mekah. Dan Nabi Sulaiman mengatakan, nanti akan ada nabi orang Arab di negeri ini. Karena para nabi itu selalu memberitakan tentang kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Sulaiman pun ceritakan, di negeri ini nanti akan lahir nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Sulaiman setelah beranjak dari kota Mekah itu berangkat ke Yaman. Nah, yang ikut dalam perjalanan itu Bapak dan Ibu adalah manusia tentaranya, jin pun ikut, burung-burung ikut. Kenapa burung-burung ikut? Untuk mengetahui di mana letak air. Karena perjalanan ini kan panjang, sulit mencari air. Jadi kalau sulit mencari air, maka burung-burung inilah nanti yang ditugaskan untuk mencari air itu.
Makanya Nabi Sulaiman selalu membawa burung-burungnya. Jadi ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sudah memasuki kota Yaman, ya, kota Yaman, maka disitulah kejadian ini yang di ayat yang ke-20 itu. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Nah, jadi ternyata burung ini keluar dari barisan itu ketika posisi perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menurun. Nah, disitulah kesempatan Hudhud untuk pergi. Nah, maka Nabi Sulaiman pun mengatakan, la u'adzibannahu adzaban syadida am la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, ini aku akan menghukum burung Hudhud ini karena dia pergi tanpa seizin dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Atau nanti ku sembelih ini burung Hudhud ini. Kalau dia mau selamat, hendaklah dia memberikan alasan kenapa dia pergi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat 22 sampai 24, maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabak suatu berita penting yang diyakininya. Nah, ketika burung Hudhud datang, burung Hudhud mengatakan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku punya berita yang kalian tidak ketahui. Dari mana datang berita ini? Dari mana tahu burung Hudhud ini ada sesuatu yang penting untuk diketahui Nabi Sulaiman alaihissalam? Maka dalam salah satu riwayat dalam kitab Mausu'atul Qasas Al-Qur'ani ini diceritakan, ternyata ketika di perjalanan itu burung Hudhud Nabi Sulaiman ini bertemu dengan burung Hudhud yang berasal dari negeri Yaman. Nah, jadi burung Hudhud jumpa dengan burung Hudhud. Dari burung Hudhud inilah dia dapat informasi, di sini di negeri ini ada negeri yang mereka itu dipimpin oleh perempuan, dan mereka itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertemulah burung Hudhud yang berasal dari negeri Syam dengan burung Hudhud yang berasal dari negeri Yaman. Kalau kita lihat di peta itu Bapak dan Ibu, nanti Yaman di sini, Palestina di sini, maka terpisah ini Yaman sama Palestina, jauh sekali. Di antara mereka banyak negara Arab. Maka waktu saya kemarin itu sekitar 2 minggu di Tarim itu, apa kata mereka? Ini sulit untuk Palestina ini meraih kemenangan, kecuali apabila Yaman sama Palestina ini terhubung. Bagaimana bisa terhubung? Ketika negeri-negeri Arab yang berada di antara mereka itu bersatu, maka terhubung, pada saat itulah nanti Palestina ini menang. Maka jika terhubung Palestina sama Yaman, maka disitulah nanti kemenangan. Apalagi sekarang dapat kabar kita Yaman udah bersuara ini Bapak dan Ibu. Nah, ini penting negeri Yaman ini. Nah, maka kata burung Hudhud, sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Nah, negeri itu namanya negeri Sabak. Pemimpinnya perempuan. Maka kita kenallah dengan Ratu Sabak, namanya Balqis. Nah, kenapa bisa pemimpinnya perempuan? Kadang begini,
orang banyak sekali untuk membenarkan bolehnya perempuan jadi pemimpin, selalulah cerita Balqis ini yang diambil. Padahal cerita Balqis di situ cerita kaum yang menyembah selain Allah. Kalau selain menyembah Allah menjadikan perempuan pemimpin, silahkanlah. Tapi kita umat Islam ada aturannya. Orang tua Balqis ini adalah raja. Orang tua Balqis ini adalah raja. Ketika orang tuanya meninggal dunia, bapak dan ibu, tapi ada satu riwayat, tapi belum saya gali terlalu dalam. Ada riwayat yang mengatakan ibunya Balqis adalah jin. Ibunya Balqis adalah jin. Maka ketika ayahnya meninggal dunia, itu nggak ada yang bisa menjadikan raja pengganti ayahnya. Sehingga kerajaan Sabak itu diserahkan kepada anak pamannya. Itu yang ada anak laki-laki. Tapi beberapa lama anak pamannya ini berkuasa, zalim luar biasa. Sehingga rakyatnya itu menurunkan anak pamannya dari raja, dan mereka menyerahkannya kepada Balqis. Dan ternyata Balqis ini perempuan yang sangat cerdas. Makanya terjadilah ada pemimpin perempuan saat itu, tapi mereka adalah orang-orang kafir. Padahal raja sebelumnya laki-laki. Jadi bukan Ratu Sabak ini bukan keturunan mereka itu bukan memang pemimpinnya terus perempuan, tidak. Ini karena memang raja itu tak punya anak laki-laki. Diserahkan sama anak pamannya, ternyata zalim. Maka diserahkan kembali kepada Balqis, ternyata di bawah kepemimpinan Balqis maju negeri ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah berita yang dibawa oleh burung hudhud, bahwasanya kaum ini adalah kaum penyembah matahari. Jadi berarti Bapak dan Ibu, dulu sudah banyak memang kaum menyembah matahari. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, Bapak dan Ibu, kalau kita buka di Quran kan ada ceritanya itu. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, Nabi Ibrahim mengatakan, oh ini Tuhan. Tapi ketika bulan itu lenyap, kata Nabi Ibrahim, aku tidak suka yang lenyap-lenyap. Tapi ketika melihat matahari, oh ini yang lebih besar, ini Tuhan itu. Tapi mataharinya lenyap pun Nabi Ibrahim gak suka yang lenyap. Cuma ada orang salah paham. Banyak orang mengatakan, oh berarti Nabi Ibrahim pernah melalui fase kemusyrikan. Itu salah Bapak dan Ibu. Nabi Ibrahim itu dijaga Allah, tak pernah sekalipun sehari pun beliau mensyirikkan Allah. Lalu bagaimana dengan kisah Nabi Ibrahim mengatakan, ini bulan, ini bintang, ini Tuhan. Itu kalau kita baca buku tafsir tidak begitu pemahamannya. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, kaumnya ada yang menyembah bulan. Kaumnya mengajak, wahai Ibrahim, Tuhankan bulan ini. Maka kata Nabi Ibrahim, oh ini bulan, ini Tuhan yang harus kusembah, yang kalian perintahkan aku. Kata Nabi Ibrahim, ini enggak layak jadi Tuhan. Kemudian ada penyembah matahari. Wahai Nabi Ibrahim, cocoknya Tuhanmu itu adalah matahari. Maka kata Nabi Ibrahim ketika timbul matahari, oh ini Tuhanku yang kalian suruh aku nyembahnya. Kata Nabi Ibrahim, tunggu nanti, tenggelam juga, berarti ini bukan Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh sekali masa Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di masa Nabi Sulaiman alaihissalam masih ada orang-orang yang menyembah matahari. Sekarang ini ada nggak orang menyembah matahari? Ada juga. Ada. Shinto yang di Jepang. Insyaallah. Masih ada orang-orang menyembah matahari. Dan kaum Sabak ini mereka menyembah matahari. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam, silahkan dibuka di ayat 25 sampai 28. Nabi Sulaiman alaihissalam itu mengatakan, ala yasjudu lillah alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Apakah mereka tidak mau sujud kepada Allah yang mengeluarkan apa yang tersembunyi di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian lihatkan?
Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu tiada Tuhan selain dia, dia adalah Tuhan arsy yang agung. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak langsung menerima berita dari burung hudhud. Ini kan tadi masih cerita burung hudhud, bahwasanya alasan dia tadi melihat ada kerajaan Sabak. Dan dia ceritakan mereka itu menyembah matahari, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Sulaiman, qala sananzur. Dia berkata, kita lihat dulu. Asadaqta am kunta minal kadzibin? Kau itu termasuk orang yang benar atau engkau termasuk orang yang melakukan kedustaan? Artinya Nabi Sulaiman alaihissalam ingin mencari tahu, ini berita tentang penyembah matahari ini benar atau tidak? Kok masih ada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi Sulaiman alaihissalam, idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan burung hudhud untuk membawa surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa isi surat itu? Isi surat itu adalah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, surat ajakan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk Ratu Balqis untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, isi surat itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdillah Sulaiman bin Daud ila Balqis malakah Saba. Assalamu ala manittaba'al huda. Amma ba'du fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Abdullah Sulaiman bin Daud untuk Balqis Ratu Saba. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, maka janganlah kalian berlaku tinggi terhadapku, maka datanglah kepadaku dalam keadaan muslim. Artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendengar ada kaum yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali yang dilakukan itu adalah ad-da'wah ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang barat itu Bapak dan Ibu, itu selalu menuduh Islam itu disebarkan dengan pedang. Intasarul Islam bisayf. Islam itu disebarluaskan dengan pedang. Ditaklukkan negeri ini dengan pedang, ditaklukkan negeri ini dengan pedang, ditaklukkan dengan pedang. Sehingga mereka menggambarkan Islam ini menjadi agama yang sangat bengis, luar biasa. Dan sejarah kita ini banyak yang sudah dirusak oleh musuh-musuh Islam. Maka ketika Islam memerangi sebuah negeri, itu yang pertama kali adalah mengajak mereka untuk masuk dalam Islam. Ketika mereka tidak mau masuk Islam, mereka bayar upeti, jizyah. Dan Islam tidak memerangi kecuali di dalam negeri itu memang ada kemungkaran-kemungkaran. Maka di sebuah negeri ada kemungkaran, itulah yang didakwahi oleh Islam. Jadi tidak serta-merta Islam mau memperluas wilayah ini kemudian diserang, tidak. Dan ini adalah dakwah satu, dakwahnya para nabi. Ketika mereka mengajak sebuah negeri, mereka mengajak, ayo masuklah ke dalam agama Islam. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika menerima surat itu berkatalah ia Balqis, hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Ini surat yang diantarkan burung hudhud
Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak orang-orang yang berada di Sabak melalui ratunya itu untuk masuk ke dalam Islam. Itu diajak untuk masuk ke dalam Islam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dulu pernah menyuruh sahabat hijrah ke Habsyah, Ethiopia, rajanya Najasyi. Ketika Najasyi meninggal dunia, itu disolat gaibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disolat gaibkan? Karena dia muslim, sedangkan kaumnya tidak muslim. Maka sebagian ulama mengatakan dia disolat gaibkan Nabi karena Nabi Muhammad tahu di sana, di negeri sana dia tidak disolatkan. Maka yang diajak untuk Islam pertama kali adalah rajanya atau ratunya. Maka bermusyawarahlah Balqis bersama pembesar-pembesarnya. Berkatalah dia, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majlisku. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam perperangan, dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Maka orang yang ikut musyawarah dengan Balqis mengatakan, wahai Ratu Balqis, kita ini negeri yang kuat, kita ini memiliki tentara-tentara yang pemberani. Artinya kalau memang Nabi Sulaiman mau perang, ayo perang, tapi keputusannya tetaplah di tanganmu, wahai Ratu Balqis. Maka dia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maka mereka siap perang ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman gak pernah ngajak perang. Nabi Sulaiman cuma mengajak, kalian jangan sombong, jangan merasa besar, ayo berserah diri kepada kami, ayo masuk mengikuti kami. Tapi hasil musyawarah Balqis dengan pembesar-pembesarnya mengatakan, wahai Ratu Balqis, ini kalau ada kerajaan yang memasuki sebuah negeri, ya target mereka itu menghabisi negeri itu. Bahkan orang-orang yang mulia di negeri itu pun akan menjadi orang-orang yang terhina ketika sudah dijajah. Makanya mereka siap perang. Maka ada yang menenangkan, atau begini, kita kasihlah Nabi Sulaiman ini hadiah supaya jangan perang juga ini. Kita kasihlah hadiah, mana tahu bisa damai. Maka bapak dan ibu, maka tatkala utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Jadi kata Nabi Sulaiman, itu yang kalian berikan kepadaku hadiah, itu enggak seberapa itu dibandingkan apa yang sudah diberikan Allah kepadaku. Nabi Sulaiman sebagaimana kita ketahui, Nabi yang diberikan Allah kenabian, diberikan Allah Ta'ala kerajaan, diberikan Allah Ta'ala kekuasaan yang besar, sehingga hadiah-hadiah yang diberikan oleh Ratu Sabak itu tak berharga di mata Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya kalian mau menawarkan harta ini enggak laku. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina. Berkata Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Maka kembalilah utusan dari Ratu Sabak itu untuk menyampaikan pesan Nabi Sulaiman alaihissalam,
Jadi sebelum nanti mereka datang kepada Nabi Sulaiman lagi, Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang bisa memindahkan singgasana Balkis ke tempat kita ini? Sehingga nanti mereka akan terkejut, kok sudah bisa di sini aja nih singgasana Ratu Balkis. Maka berkatalah Ifrit yang cerdik dari golongan jin. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam kan tentaranya jin. Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Jadi kata Ifrit, Nabi Sulaiman, aku bisa pindahkan singgasana Balkis yang di sana kemari. Saking cepatnya, belum kau duduk nanti sudah pindah di sini singgasananya. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Biasa Bapak dan Ibu, namanya jin. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dan Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Lebih luar biasa lagi. Maka kata ulama di sini adalah ta'zimul ilm. Di sini yang diikuti Nabi Sulaiman adalah orang berilmu, bukan jin. Berarti orang berilmu itu lebih kuat daripada jin. Jin cepat, orang berilmu cepat. Kok bisa? Nah, diberikan Allah Ta'ala karomah. Bapak dan Ibu, makanya orang-orang beriman ini ada yang dipilih Allah menjadi wali-walinya. Dan wali-wali itu diberikan Allah Ta'ala karomah, sebagaimana para nabi, para rasul diberikan Allah Ta'ala mukjizat. Maka belum lagi berkedip mata sudah singgah di sini, sudah pindah kemari. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari. Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Maka Bapak dan Ibu, Nabi Sulaiman ingin melihatkan kepada kerajaan Sabak, sebesar apapun kerajaan mereka itu belum seberapa, maka ditunjukkanlah yang luar biasa sehingga nanti tidak terjadi perperangan, tetapi nanti karena melihat ada yang luar biasa dari Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga nanti Ratu Sabak nanti berserah diri kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dan sehingga mereka nanti keluar dari kekufuran. Nah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berkata, rubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenal. Kata Nabi Sulaiman, coba rubah dulu singgasana Balkis ini. Nah, setelah dirubah nanti Balkis masih kenal tidak? Dan ketika Balkis datang ditanyakan kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia menjawab, seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya, karena sesungguhnya dia dahulu termasuk orang-orang yang kafir. Maka melihat ketakjuban itu Ratu Balkis, nah ini Nabi Sulaiman kalau perang pun kita kalah, tetapi dia menunjukkan sesuatu yang besar, yaitu kok bisa singgasanaku pindah kemari dengan secepat. Kami belum sampai aja singgasananya sudah pindah. Maka kata Balkis, kami termasuk orang yang berserah diri. Maka akhirnya tidak terjadi perperangan antara Nabi Sulaiman dan tentaranya dengan Balkis dan kaum Sabak. Maka dikatakanlah kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka diperintahkanlah Balkis oleh Nabi Sulaiman masuk ke istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu dikiranya kolam air. Ini masyhur cerita ini Bapak dan Ibu. Ketika Balkis itu masuk ke istana Nabi Sulaiman, Balkis mengira saking beningnya itu keramiknya itu, entah keramik apa namanya Bapak dan Ibu. Jadi seakan-akan air. Jadi Balkis itu sampai mengangkat roknya itu. Dia kira itu kolam, padahal tidak. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Insyaallah. Semakin takjub lagi Balkis dengan Nabi Sulaiman. Semakin takjub lagi, semakin berserah diri kepada Nabi Sulaiman. Berkatalah Nabi Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Artinya, wahai Balkis, turunkan itu rokmu itu bukan kolam, ini lantai terbuat dari kaca. Begitulah saking apanya.
Berkata Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Maka takjub Balqis, maka melihat yang luar biasa. Kan selama ini orang itu beranggap orang itu negeri yang besar, apapun bisa mereka lakukan. Tetapi baru mereka berjumpa satu hari dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka sudah mengaku kalah. Mereka sudah menganggap diri mereka hina di hadapan Nabi Sulaiman, sehingga mereka, Balqis mengatakan, "Kami berserah diri kepadamu." Maka dengan itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Ratu Balqis mengikuti agama Nabi Sulaiman, yaitu agama Islam, dan kaumnya pun ikut dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka terakhir Bapak dan Ibu, apakah Balqis ini akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Ternyata di sini para ulama tidak sepakat Bapak dan Ibu. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan Nabi Sulaiman menikah dengan Balqis. Kalau dalam kitab Mausu'atul Qasas Al-Quran ini yang saya bawa ini disebutkan pendapat yang paling kuat adalah menikah dengan Nabi Sulaiman, Balqis. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa Balqis ini, kata Nabi Sulaiman begini, "Wahai Balqis, engkau sudah masuk Islam, maka menikahlah engkau." Maka menikahlah, artinya menikahlah dengan orang Islam. Maka menurut pendapat yang kedua, Balqis tidak menikah dengan Nabi Sulaiman, tapi menikah dengan anak Tubba Raja Yaman. Jadi di Yaman sana ada kerajaan lain, rajanya itu digelar Tubba. Tubba inilah, tapi Tubba ini banyak, ada Tubba 1, ada Tubba 2. Tapi Tubba yang hidup 700 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, itulah orang yang pertama mengasih kiswah, mengasih penutup hitam untuk Ka'bah, itu Tubba. Balqis menikah dengan anak Tubba. Nah, itu pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang paling kuat kata beliau dalam kitab ini adalah Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Balqis. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah ketika alam ini banyak kerajaan-kerajaan, maka dilahirkan Allah lah Nabi yang membawa kerajaan yang lebih besar, sehingga kerajaan-kerajaan itu tunduk di hadapan para Nabi. Maka mukjizat para Nabi itu sesuai dengan zamannya. Ketika di zaman Nabi Musa banyak penyihir, maka ditundukkan penyihir ini dengan mukjizat Nabi Musa yang membelah lautan yang menjadi ular. Ketika di zaman Nabi Muhammad, manusia yang paling indah bahasanya, kesastraannya adalah para penyair, maka diturunkan mukjizat yang terbesar dan mukjizat yang kekal sampai hari kiamat nanti, yaitu Al-Quran. Sampai-sampai orang penyair Arab mengatakan tidak mungkin Al-Quran ini buatan manusia. Maka diturunkanlah mukjizat sesuai dengan masanya, dan Al-Quran mukjizat sejak dahulu sampai nanti hari kiamat. Makanya jangan heran banyak orang masuk Islam gara-gara membuka Al-Quran, membaca terjemahannya, mengkaji maknanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit ulasan tentang kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa Bapak dan Ibu, ada waktu kita. Sudah habis? Sudah azan, Pak? Masya Allah, saya tak terasa pula. Mohon maaf. Astagfirullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita, bisa menjadi penambah wawasan kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين من الكافرين والمشركين والمنافقين وخاصة الإسرائيليين الصهيونيين يا الله يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الفسوق والنفاق والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.